wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfira Putri dengan NPM 091104210003, mahasiswa semester 3 kelas C Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Cidendean Rapa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa sedikit hal mengenai pelayanan publik. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, standar pelayanan publik. Konsep standar pelayanan publik. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Bab 2 Poin berbunyi, dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip. Yang pertama yaitu sederhana, yang kedua konsistensi, yang ketiga partisipatif, yang keempat akuntabel, yang keenam berkesinambungan, yang ketujuh transparansi keadilan. Adapun menurut Duyanto pada tahun 2011 bahwa penetapan standar peranan menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan sistem pelayanan publik. Di negara kesatuan, standar pelayanan publik dapat mengatur aspek input, proses, dan output pelayanan. Selanjutnya, Duyanto mengemukakan bahwa standar proses pelayanan juga penting untuk diatur, namun pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati agar standar proses pelayanan tidak mencegah atau membatasi kreativitas lokal dalam menyelenggarakan layanan publik. Yang ketiga, faktor pendukung pelayanan umum. Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menurut Moenir pada tahun 2010 mengemukakan bahwa dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor pendukung yang penting, diantaranya A. Faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum. B. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. C. Faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Faktor keterampilan petugas. Dan D. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam faktor itu masing-masing mempunyai peranan yang berbeda, tetapi saling memengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik dari pelayanan verbal, pelayanan tulisan, atau pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindakan, dengan atau tanpa tulisan. Yang keempat, birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara memiliki misi suci, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya melalui media birokrasi. Karena itu, negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan atau jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun lalu. Namun demikian, kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak 100 tahun terakhir ini. Selanjutnya, Ahmad pada tahun 2011 mengemukakan bahwa berkenan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi telah memberikan andil yang besar. Peran birokrasi yang demikian besar inilah yang dimaknai sebagai birokrasi pemerintah. Yang kelima, karakteristik pelayanan publik. Lemans atau Zainuddin pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, efektif, yaitu lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Yang kedua, sederhana,
mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Ketiga, kejelasan dan kepastian atau transparan mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan. Keempat, keterbukaan mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau pejabat, penanggung jawab pemberian pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan. Yang kelima, efisiensi mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tepat, memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan angka. Yang keenam, ketepatan waktu. Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, responsif, lebih mengarah kepada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Yang kedelapan, adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani, senantiasa mengalami tumbuh kembang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sedikit hal mengenai pelayanan publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.